Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di bagian sini sebelum kita mencoba untuk menggunakan laboratorium virtual, gitu kan untuk melaksanakan titrasi, saya akan nyoba menjelaskan dulu konsep titrasi asam basa. Jadi titrasi asam basa itu adalah cara menentukan konsentrasi larutan dengan metode analisis laboratorium, begitu. Ada beberapa hal yang perlu atau yang harus diketahui. Yang pertama adalah indikator asam basa. Jadi teman-teman nanti harus mengetahui indikator asam basa itu apa saja, gitu. Terus yang kedua adalah tentang konsep titrasi asam basa. Terus kemudian yang ketiga itu adalah perhitungan pH titrasi asam basa, begitu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, apa itu indikator asam basa? Indikator asam basa itu adalah senyawa kompleks sebenarnya begitu yang bereaksi dengan kondisi larutan gitu sehingga kita bisa mengetahui larutannya itu nanti berjenis apa, apakah asam atau basa begitu. Yang biasa kita kenal itu adalah kertas lakmus ya, jadi ada lakmus merah sama lakmus biru. Jadi kalau larutan asam itu nanti sifatnya adalah memerahkan kertas lakmus. Jadi lakmus merah tetap merah, yang lakmus biru menjadi merah. Kalau larutan basa itu membirukan kertas lakmus. Jadi dia akan membuat menjadi biru gitu. Terus kalau larutan netral itu nanti konsisten. Jadi lakmus merah tetap merah, kalau lakmus biru tetap biru. Oke. Di tingkat lanjut begitu, indikator asam basa itu bisa dimanfaatkan untuk analisis titrasi begitu. Lah, ada empat gitu kan yang terkenal kaitannya dengan indikator asam basa untuk titrasi. Yang pertama metil orange, metil merah, brom, timol biru, sama phenolphthalein. Begitu. Kalau di laboratorium virtual itu yang ada tiga diantaranya itu phenolphthalein, metil merah, sama metil orange. Lah dia nanti gitu kan dengan indikator ini itu nanti dia memiliki rentang pH teman-teman. Untuk metil orange 3,1 sampai 4,4 perubahan warnanya dari merah menjadi kuning. Begitu. Kalau metil merah itu ya 4,4 sampai 6,2 rentangnya tetap sama warnanya yaitu perubahan warna merah menjadi kuning gitu. Kalau bromtimol biru itu kuning jadi biru dengan tentang pH 6,0 sampai 7,6. Kalau phenolphthalein itu dari rentang pH 8,2 sampai 10 dari warna tidak berwarna menjadi merah muda begitu. Lah nanti kita akan mencoba menggunakan dua di antara indikator ini untuk melakukan titrasi atau mungkin satu ya. Gitu. Yang paling sering digunakan itu phenolphthalein begitu. Atau yang satu lagi ya bisa menggunakan metil merah atau metil orange begitu. Oke, baik. Nah, contoh ya. Jadi eh, saya berikan contoh begitu penerapan indikator asam basa. Oke. Misalkan diketahui dengan pengujian beberapa indikator gitu kan dihasilkan data berikut. Jadi dengan indikator metil merah itu hasil pengamatannya berwarna jingga diperhatikan di sebelah kanan di sini. Dengan indikator phenolphthalein itu tidak berwarna, dengan indikator brom timol biru itu menjadi kuning. Jadi ini adalah larutan hasil pengamatan. Nah, nanti dari sini kita bisa tahu rentang pH yang dimiliki larutan tersebut itu nanti berada di rentang berapa. Begitu. Coba kita next gitu ya. Oke, baik. Analisis yang kita lakukan itu nanti adalah dari metil merah dulu, misalkan. Dari metil merah, rentang pH-nya itu 4,2 sampai 6,3. Dia berwarna jingga, begitu. Lah, warna jingga itu kan sebenarnya di antara warna merah dan kuning, gitu. Sehingga dari sini nanti kita tahu, gitu kan, di rentang biru di sini, bahwa larutan tersebut itu berada di rentang 4,2 sampai 6,3. Cara bacanya seperti itu. Terus dengan indikator phenolphthalein gitu kan hasil pengamatannya tidak berwarna.
Lah, padahal rentang pH-nya itu dari 8,3 sampai 10. Tidak berwarna menjadi merah. Kalau pengamatannya tidak berwarna, itu berarti nanti pH larutan tersebut itu di bawah 8,3. Lah, rentang di bawah 8,3 itu kan ada banyak gitu. Jadi ya tak tulis yang merah ini gitu, tak kotak yang merah ini 8,3 ke bawah sampai mentok sana. Begitu. Terus kemudian analisis yang ketiga itu dengan bromtimol biru. Rentang pH-nya 6 sampai 7,6. Perubahan warnanya kuning biru, hasil pengamatannya kuning. Berarti bisa dipastikan bahwa pH hasil pengamatan atau pH larutan hasil pengamatannya itu nanti pH-nya berada di 6 ke bawah. Begitu. Jadi pH-nya 6 ke bawah. Nah, kalau misalkan kita nanti tarik garis gitu kan, yang beririsan paling banyak ketiga warna, biru, merah, sama kuning, itu berada di rentang 4,2 sampai 6. Jadi bahasanya kita mencari rentang yang paling kecil, begitu. Jadi 4,2 sampai 6. Nah, itu salah satu cara membaca indikator asam basa. Begitu. Oke, aman ya. Nah, sekarang ketika kita melaksanakan titrasi, teman-teman. Jadi ketika kita melaksanakan titrasi, apa saja gitu kan yang perlu dipersiapkan, begitu. Jadi yang perlu disiapkan ya berarti nanti ini, teman-teman. Nah, ini ada Erlenmeyer sama Buret namanya. Lah, sebelumnya kita coba mendefinisikan dulu apa yang dimaksud dengan titrasi asam basa. Titrasi asam basa itu adalah metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam atau basa. Menggunakan apa? Menggunakan larutan standar atau titran yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti melalui reaksi netralisasi antara asam dan basa sehingga nanti mencapai titik ekuivalen. Lah, bagaimana kita mengetahui titik ekuivalen tersebut terjadi? Biasanya ditandai dengan perubahan warna indikator pada titik akhir titrasi. Jadi, kita perlu mempersiapkan analit begitu ya. Jadi yang akan kita cari konsentrasinya, terus kemudian titran begitu. Nah, ini adalah buret di dalamnya ada titran begitu. Lah, ketika nanti awalnya ya, di sini ada keterangannya, sorry. Jadi di sini ada before titration gitu, sebelum dititrasi sama setelah dititrasi. Lah, misalkan awalnya di sini biru warnanya, biru muda. Dititrasi, di dalamnya sudah ada indikatornya, terus nanti dibuka kerannya, tes 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 terus lah. Nanti di titik tertentu akan mengalami perubahan warna. Lah, perubahan warna ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adanya perubahan warna indikator. Begitu. Ya, jadi itu adalah proses titrasi yang nanti akan coba kita lakukan menggunakan laboratorium virtual. Begitu. Lah, bagaimana nanti cara menentukan konsentrasinya? Cara menentukan konsentrasinya, teman-teman nanti menggunakan rumus atau persamaan penetralan asam dan basa. Jadi, molaritas asam dikali volume asam dikali valensi asam sama dengan molaritas basa dikali volume basa dikali valensi basa. Begitu. Ini contohnya, tapi nanti kapan-kapan kita bahas. Ya, ini contohnya. Begitu. Oke. Lah, bagaimana kita menghitung pH-nya? Begitu. Ketika nanti kita menggunakan laboratorium virtual, itu nanti pH-nya akan langsung diketahui. Tapi secara manual itu pun juga bisa kita cari sebenarnya dengan apa namanya dengan data-data yang tersedia di soal. Begitu. Nah, nanti gitu kan, ada dua kemungkinan atau lebih tepatnya ada tiga ya, tiga kemungkinan sistem yang terjadi.
dalam proses titrasi. Yang pertama adalah sistem penyangga, yaitu sebelum mencapai titik ekuivalen. Yang kedua adalah sistem hidrolisis. Yang ketiga adalah sistem larutan tunggal. Setelah mencapai titik ekuivalen atau sebelum melakukan titrasi. Itu nanti juga sistem larutan tunggal. Contohnya di situ. Oke, kita langsung lanjut aja. Lah, misalkan perhitungan pH titrasi asam basa, teman-teman. Di situ dikasih keterangannya. Sebanyak 10 ml larutan CH3COOH atau asam asetat X molar dititrasi dengan larutan NaOH 0,5 molar dengan menggunakan indikator fenolftalin. Perubahan warna indikator dari tidak berwarna ke merah terjadi ketika digunakan 12 ml NaOH. Nah, yang ditanyakan adalah besar pH larutan hasil titrasi ketika digunakan 10 ml. Dan nanti perhitungannya seperti ini. Pertama, kita nyari konsentrasi dari CH3COH-nya dulu menggunakan MA dikalikan VA dikali A sama dengan MB dikalikan VB dikali B. Begitu. Nanti diperoleh, dimasukkan datanya 0,6 molar konsentrasi asam asetat. Terus kemudian dari situ, gitu kan, kita buat reaksi yang terjadi, reaksi penetralan asam dan basanya. Jadi CH3COOH ditambah NaOH berubah menjadi CH3COONA ditambah H2O. Jadi nanti mula-mulanya 6 milimol. Asalnya dari mana? Dari konsentrasi asam asetat 0,6 dikali dengan volumenya. Jadi 6 milimol, NaOH-nya berarti eh karena yang ditambahkan di sini 10 mili begitu ya. Sebelum titik ekuivalen berarti ya 0,5 molar dikalikan 10 sehingga 5 milimol. Terus kemudian ini min 5 plus plus lah ini. Jadi yang diperoleh adalah CH3COH 1 milimol dengan CH3CONA 5 milimol. Nah, di sini teman-teman karena terdapat CH3COOH 1 milimol asam lemah dan juga garamnya sehingga nanti sistem yang terbentuk adalah penyangga. Begitu. Jadi sistem yang terbentuk adalah penyangga. Persamaan penyangga yang digunakan seperti ini. Ya. Jadi H plus sama dengan Ka dikalikan konsentrasi atau mol asam per mol garam sisa. Dimasukkan, kita peroleh angka, terus kemudian kita hitung pH-nya dapat 6 minus log 9 atau 5 min 0,5. Begitu. Itu pada saat penambahan NaOH 10 ml. Nanti kita coba lakukan simulasi. Begitu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua. Besar pH larutan saat titik ekuivalen adalah berapa? Lah, ketika titik ekuivalen terjadi, berarti NaOH yang digunakan kan 12. Dan tadi di awal sudah diketahui bahwa konsentrasi CH3COOH itu tadi sebanyak 0,6 molar kan begitu. Sehingga ya ini 6 milimol, NaOH-nya 6 milimol. Terus kemudian ini nanti diperoleh CH3CONA 6 milimol dan H2O. CH3COH-nya habis, NaOH-nya juga habis, begitu. Kita masukkan karena yang ada itu adalah garamnya saja, berarti persamaan yang kita gunakan adalah persamaan hidrolisis garam, begitu. Nanti kita masukkan datanya, kita memperoleh OH min sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5. pOH-nya 5 min log 1,2. Sehingga nanti dapat pH-nya 9,08. Begitu. Ya. Lah, kenapa di sini OH min? Ya karena garam kita adalah garam basa. Jadi kalau garam kita garam basa kan OH min.